Selamat pagi buat peserta didik. Jumpa lagi di channel saya, Helda Sagala, Guru SMA Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pembelajaran daring kita pada saat ini tentang perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini akan membahas yang pertama, kesatuan wilayah Indonesia. Dalam kesatuan wilayah Indonesia, sebagai peserta didik mampu memahami makna wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang. Kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Pokok bahasan berikutnya, bagian B, dinamika persatuan dalam kesatuan bangsa. Yang perlu dipahami di sini, yang pertama, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan. Ketiga, ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Keempat, strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Materi berikutnya, bagian ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, yang perlu kalian pahami adalah 1. Faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Keempat, penerapan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, dalam hal ini, wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang, yakni wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Kedua, wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Ketiga, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. Keempat, wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik, maksudnya di sini yang pertama, seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Kedua, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Keempat, bangsa Indonesia memiliki rasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kelima, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, agama, serta budaya. Baik, yang dimaksud dengan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi, yang pertama, bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kedua, tingkatan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, yakni yang pertama,
Ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Ketiga, kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan serta mempertahankan kedaulatan negara. Baik, selanjutnya gambaran dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Dimulai dari tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, persatuan dan kesatuan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Baik, dengan adanya ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang, tentu adanya strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dimulai dari perasaan senasib, sepenanggungan. Selanjutnya, adanya kebangkitan nasional. Selanjutnya, adanya Sumpah Pemuda. Dan sebagai tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang, dimulai dari bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sedangkan faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama, tergesernya budaya bangsa Indonesia. Kedua, munculnya gejala etnosentrisme. Ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia. Keempat, pembangunan nasional. Kelima, kondisi geografis. Sedangkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa itu dimulai dari pertama, prinsip wawasan Nusantara. Kedua, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dan yang kelima, prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, demikian perjumpaan kita saat ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Semangat belajar!